Seuntai kata yang dirangkai menjadi kalimat, sebaik doa yang diuntai menjadi lagu. Izinkan salam bagi sahabat podcast yang terhormat walaupun tangan ini tidak bersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast asik semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Widya Ramita sebagai host podcast di TKS 1 Kota Bukit Tinggi. Ini merupakan podcast kita di bulan Agustus ini, di mana setiap bulan kita akan meluncurkan satu podcast, tentunya dengan tema-tema yang berbeda dan juga menarik, yang nantinya akan bermanfaat untuk sobat podcast di luar semuanya. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber hebat kita. Sebelumnya disebutkan dulu jingle kita ya. Selamat datang di podcast asik. Mari kita belajar dan berkembang bersama menjadi lebih baik. Baik, hari ini Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025 kita sudah kedatangan tamu kita ya, narasumber hebat kita hari ini yang akan berbagi, sharing, bercerita bersama kita seputar bagaimana pengalaman beliau dalam menjalankan salah satu organisasi mitra di sekolah, khususnya di TK Asia 1 Kota Bukit Tinggi. Hari ini kita sudah kedatangan Ketua Paguyuban TK Asia 1 Kota Bukit Tinggi di periode tahun pelajaran 2024-2025. Sedikit akan bacakan dulu biodata beliau. Nama beliau Dian Eka Putra SPD, lahir di Pekanbaru tanggal 19 November tahun 1989 dan bertugas sebagai guru PJOK di SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi dan juga beliau aktif di sekolah sepak bola di Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Papa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk berbagi bersama sobat podcast asik semua tentang bagaimana nantinya Papa akan menjawab dan juga sharing tentang bagaimana Papa sudah pernah menjalankan ya, sudah pernah memandu dan membawa organisasi mitra dalam bentuk kerjasama orang tua dengan sekolah, yaitu adanya paguyuban di TK Asia 1 Kota Bukit Tinggi. Mungkin untuk awal ini Papa boleh say hi dulu sama sobat podcast yang ada di luaran sana, silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu aja ya. Santai pembawaannya ya sobat podcast ya. Baik, nah kita langsung saja nih untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, Papa udah siap ya untuk menjawabnya? Aduh, kayak kuis ya. Kemudian yang pertama, apa sih yang membuat paguyuban ini kuat dan berhasil? Karena tema kita kali ini paguyuban kuat, anak Indonesia hebat. Oke, yuk silakan Papa. Jawab bagaimana apa yang membuat paguyuban kita ini kuat dan berhasil. Itu menurut pandangan kita ya. Semoga menurut pandangan sobat podcast di luaran sana juga seperti itu. Silakan. Terima kasih Bu Wid. Saya sebagai ketua paguyuban di 2024-2025, alhamdulillah semua kegiatan dan tujuan dari paguyuban sama visi dan misinya dengan sekolah. Alhamdulillah semua bisa terwujud dengan baik. Yang jelas yang pertama tidak terlepas dari kerjasamanya dengan pihak sekolah. Itu yang lebih menentukan sebenarnya. Yang kedua, setiap orang tua atau member dari paguyuban tersebut cukup aktif, cukup terbuka, cukup menyenangkan dan suka diajak berdiskusi untuk membahas apa yang harus kita perbuat untuk kemajuan sekolah, kemajuan anak-anak dalam mereka belajar sehari-harinya. Makanya alhamdulillah dikatakan berhasil ya alhamdulillah. Tapi ini mungkin yang terbaik dari kami. Sebagai orang tua dan sebagai pengurus paguyuban. Baik, luar biasa. Tentunya komunikasi positif dulu ya, Bapak ya, yang dibangun antara sesama orang tua murid yang tentunya merupakan anggota aktif dari paguyuban nantinya. Kemudian tentunya Papa sebagai ketua paguyuban beserta perangkat mempunyai tantangan ya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi tantangan dan kesulitannya apa saja sih selama memimpin paguyuban? Mungkin ada dari segi mengatur waktunya atau segala macamnya, itu gimana Papa? Dalam satu organisasi, satu perkumpulan, pro dan kontra itu pasti ada. Yang pertama mungkin dari anggota paguyubannya yang mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan tim yang lain. Nah, tapi
dengan komunikasi yang baik, ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan pengaturan waktu, pengaturan kesepakatan dan lain-lainnya gitu. Iya, baik. Berarti cara menghadapinya itu bagaimana? Tantangan dari kesulitan itu tuh apakah Papa mengatur strategi atau bagaimana dalam misalnya ada pertemuan ini diadakan sekali berapa atau gimana? Gimana cara mensiasatinya gitu? Kalau masalah pertemuan, kita mengaji waktu, tidak semua dari anggota komunitas itu punya banyak waktu ya. Nah, kita cari kesepakatannya waktu yang paling senggang dan paling banyak yang bisa hadir. Nah, kalau dalam satu komunitas mengambil keputusan lebih dari 60% berarti itu kan kita sudah bisa ngambil keputusan. Ya. Sudah lebih dari setengah ya. Iya. Gitu ya. Baik, lanjut. Apa yang Papa pelajari dari pengalaman memimpin paguyuban di TK Asia 1 ini? Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan. Yang pertama, dari seluruh anggota paguyuban itu dengan berbeda-beda karakter dari orang tua, berbeda-beda background dari orang tua, bahkan umur pun jauh perbedaannya. Nah, jadi ini sedikit menjadi tantangan, cuman dengan aktifnya orang tua berkomunikasi, aktifnya guru dari Aisyah 1 untuk menjembatani, ya ini alhamdulillah ya seperti yang kita lakukan di tahun kemarin. Iya, seperti yang kita harapkan juga gitu ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan tentang masa depan nih. Aduh, apa harapan Papa untuk paguyuban ini di masa depan? Nah, maksudnya meskipun Papa sekarang sudah tidak menjabat lagi, tentunya ada harapan yang diinginkan untuk paguyuban TK Asia 1 ini selanjutnya. Untuk paguyuban harapannya bisa selalu menjembatani sekolah untuk melakukan aktivitas-aktivitas sekolah, terutama ini sekolah dasar TK paling rendah, berarti yang bersekolah itu yang lebih aktif sebenarnya orang tuanya. Nah, jadi paguyuban bisa menjembatani antara wali murid atau orang tua dengan pihak sekolah sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi ini mitra ya. Kita adalah mitra dengan paguyuban, di mana itu memang pendidikan ini kita harus dua arah ya, Bapak ya. Tidak hanya guru saja atau orang tua saja, tetapi memang saling berkolaborasi agar kegiatan pembelajaran itu lebih baik dan berkembang. Kemudian, bagaimana Papa melihat paguyuban ini berkembang dan tumbuh di masa depan? Kalau berdampak dengan sekolahnya siswanya maju banyak, prestasinya bertambah, fasilitas sekolahnya memadai, ya itu semua berkat kerjasama antara paguyuban orang tua dengan pihak sekolah. Jadi jangan sampai nanti orang tua yang merusak berkembangnya pertumbuhan anak dengan cara merusak sekolah. Betul, karena seperti tadi yang dibilang background yang berbeda, tentunya pengaturan emosinya juga berbeda ya. Jadi ketika mungkin ada pertemuan, tentunya harus saling bisa mengkondisikan diri masing-masing agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk memastikan paguyuban ini tetap maju dan sukses ke depannya? Ini kembali ke pihak sekolah. Bagaimana sekolah selalu bisa memberi ruang, memberi kesempatan untuk berkomunikasi dan bisa menyatukan kembali visi dan misi sekolah dengan paguyuban tersebut. Kalau sekolah hari ini menutup diri dengan paguyuban dan begitu juga dengan paguyuban yang mendahulukan keinginannya daripada visi dan misi sekolah, ya semua harapan untuk anak-anak kita juga akan
bisa rusak jadinya. Iya, tentunya. Berarti kita harus memang seiring sejalan gitu ya Papa ya. Apa visi misi sekolah dan program sekolah, tentunya paguyuban yang akan nanti berkolaborasi aktif untuk sama-sama menggiatkan kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan tentang kepemimpinan Papa selama jadi ketua paguyuban. Apa sih kunci suksesnya dalam memimpin paguyuban yang tahun kemarin itu? Iya, alhamdulillah tahun kemarin itu seluruh anggota paguyubannya aktif ya. Jadi mudah diajak berkomunikasi. Baik orang anggota paguyuban yang laki-laki maupun yang perempuan. Pas hari memasak ayah saja itu antusiasnya luar biasa. Luar biasa, iya. Memang. Nah, itu salah satu bukti, salah satu bentuk kalau orang tua cukup besar harapannya terhadap perkembangan anaknya. Betul. dan menumpangkan harapan itu terhadap sekolah. Betul. Nah, juga mau bekerja sama makanya orang tua mau bekerja sama untuk menjalankan program sekolah. Luar biasa ya, memang itu lomba yang kemarin itu apresiasi hebat semua ayah-ayahnya. Dikira kan Bu kira sedikit yang ternyata banyak gitu ya. Memang hebat luar biasa. Ternyata papa-papa ini pintar juga memasak loh, sobat podcast semua. Kemudian bagaimana cara Papa memotivasi dan menginspirasi anggota paguyubannya? Dengan kembali lagi tidak lepas dari kata komunikasi ya. Komunikasi ya. Karena setiap orang tua pengen punya harapan terhadap anaknya yang terbaik. Ya. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya yang terbaik. Betul. Nah, dengan satu tujuan itu, ibarat tanaman, hari ini kita memupuk dia. Nah, dan suatu saat nanti kita akan petik hasilnya dari apa yang sudah kita persamai di hari ini. Gitu. Berarti kita harus juga membentuk hubungan saling percaya gitu ya, Papa ya. Karena seperti tadi tidak mungkin semua anggota paguyuban itu bisa hadir atau bisa berpartisipasi langsung pada saat kegiatan. Tentunya ada dipercayakan kepada Papa selaku ketua paguyubannya gitu ya. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan untuk membangun kerjasama dan kekompakan di antara anggota paguyuban? Ya, intinya dari yang kita bahas itu ya komunikasi, Bu. Komunikasi ya. Komunikasi, dan di setiap pertemuan-pertemuan paguyuban kita selalu berkumpul, kita selalu bahas bagaimana sebaiknya, bukan bagaimana jeleknya, tapi kita berbicara bagaimana bagusnya gitu. Kalau kita berbicara bagaimana jeleknya, kita membicarakan yang ini jelek, yang itu jelek, ya kita sama-sama manusia, maju, ya, benar. Pasti punya kekurangan masing-masing. Nah, tentu kita tidak mencari kekurangannya saja, kelebihannya juga kita baca gitu. Iya, mungkin lebih sering merefleksi dan evaluasi ya, ayah ya, agar lebih baik lagi program selanjutnya. Kemudian tentang pengalaman ayah nih sebagai ketua paguyuban, apa pengalaman yang paling berkesan selama ayah menjadi ketua paguyuban? Yang paling berkesan itu di tahun kemarin itu pelaksanaan kegiatan penutup akhir tahun ajaran. Nah, tahu-tahu datang aturan pemerintah tidak boleh mengadakan kegiatan di sekolah, tapi karena itu tadi komunikasi dengan seluruh anggota paguyuban cukup baik, kompak, dan mereka tetap ingin mengadakan kegiatan ini karena ini momen terakhir untuk anaknya di masa TK yang akan mereka kenang nanti bagi anak-anaknya. Sebagai landasan awal, tangga pertama untuk anak-anaknya, fondasi awal untuk anak-anak untuk melangkah ke sekolah lanjutan berikutnya. Kira-kira ada nggak situasi sulit atau yang tidak terduga yang pernah Papa hadapi ketika menjadi ketua paguyuban? Ya, alhamdulillahnya tidak ada ya yang menjadi kesulitan, karena ketika ada satu hal yang mungkin kurang, banyak dari anggota paguyuban yang menutupi kekurangan itu. Kerjasama yang terjalin, alhamdulillah. Makanya saya sangat senang menjadi ketua paguyuban di tahun kemarin. Bahagia, punya banyak teman lagi, banyak
banyak keluarga lagi. Iya, betul. Ya, bahkan sampai hari ini masih Masih terjalin aktif. komunikasi Wah, dengan baik. luar biasa ya. Luar biasa. Memang silaturahmi itu semakin kita jalin itu semakin bagus gitu ya untuk pengembangan kita. Baik. Oke, kemudian yang terakhir nih, apa sih yang Papa syukuri dari pengalaman selama memimpin paguyuban di TK Asia 1 Kota Bukit Tinggi? Ya, yang saya syukuri itu tadi karena rasa itu kami menjalin kekeluargaan, makanya tidak ada hal-hal yang rasanya yang memberatkan untuk apapun yang akan kami lakukan gitu. Iya. Jadi bahkan sampai hari ini komunikasi antara anggota paguyuban alhamdulillah masih terjalin dengan baik. Luar biasa ya, meskipun tidak dalam satu sekolah lagi iya, betul. Gitu ya. Meskipun tidak dalam satu sekolah lagi, minimal kami say hi di luar. Ya. Nah, itu yang menjadi menjadi kenangannya ya. Gitu ya. Karena paguyuban yang kompak, paguyuban komunikasinya yang baik dan silaturahminya terjaga jadinya meskipun anak-anak sudah tamat dari sini, yang orang tuanya tetap mempunyai salah satu perkumpulan gitu mungkin ya untuk melanjutkan paguyuban di luar, dan ini juga merupakan bisa menjadi aspirasi dan juga inspirasi untuk sobat-sobat podcast di luar semuanya, terkhusus di taman kanak-kanak yang juga mempunyai paguyuban sekolah, bahwa paguyuban itu adalah mitra dari sekolah kita, karena sekolah ini tidak akan bisa berdiri sendiri terutama dalam menjalankan setiap program kita tanpa ada kerjasama dengan orang tua. Nah, itulah wadahnya paguyuban sebagai organisasi mitra yang akan membantu kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya kita inginkan yang nyaman, yang sesuai dengan perkembangan anak, sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi generasi hebat nanti. Gitu ya, Ayah ya. Baik, terima kasih Ayah. Sekian ya bincang-bincang kita siang ini dengan Bapak Ketua Paguyuban. Semoga di lain waktu bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda ya. Mungkin bagaimana cara Ayah mengajar olahraga kepada anak-anak, kita bisa undang kembali, oke? Nah, sebelum tutup, Buit kasih pantun dulu, oke? Dari Irian Banyak Cendrawasih, jangan lupa membeli pepaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya Papa.